Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Lukmana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai metode Delphi untuk mata kuliah Teknik Evaluasi Pembangunan. Sebelumnya, mengenai materi metode Delphi ini disusun bersama dengan Bapak Ibe Ilham Malik dan didukung oleh saya. Pada paparan kali ini, saya akan menyampaikan pendahuluan mengenai metode Delphi, sejarah singkat, tujuan metode Delphi, karakteristik utama Delphi, jenis-jenis Delphi, kelebihan dan kekurangannya, langkah-langkah analisis, dan yang terakhir, studi kasus yang menggunakan metode Delphi. Metode Delphi adalah metode penelitian dengan basis pendapat ahli untuk memperoleh sebuah konsensus atau kesepakatan terhadap suatu isu atau prediksi melalui komunikasi yang terstruktur dan dilakukan secara bertahap atau iteratif. Metode ini dirancang untuk mengumpulkan pendapat para pakar dengan menghindari dominasi individu dari para pakar tersebut yang menghasilkan konsensus atau kesepakatan dengan berbasis argumentasi dan refleksi. Metode ini sangat cocok ketika pada sebuah permasalahan memiliki data empiris yang terbatas, lalu dibutuhkan proyeksi masa depan untuk suatu hal atau bidang. Juga permasalahan yang bersifat kompleks dan ketika sebuah permasalahan membutuhkan para ahli, ahli tersebut tidak dapat berkumpul secara langsung. Sejarah singkat dari metode Delphi, metode ini dikembangkan pada tahun 50-an oleh Rand Corporation untuk peramalan atau proyeksi militer di Amerika Serikat. Pada masa tersebut sedang terjadi perang dingin, sehingga pemerintah memerlukan cara untuk memprediksi kemungkinan ancaman di masa depan, memperkirakan perkembangan teknologi militer, dan menyusun strategi pertahanan jangka panjang, sehingga dikembangkannya metode Delphi. Seiringnya waktu, metode ini digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang transportasi, lingkungan, kesehatan, perencanaan wilayah dan kota, kebijakan publik, dan juga bidang-bidang lainnya. Tujuan utama digunakannya metode Delphi ketika terjadinya sebuah isu atau masalah, yakni yang pertama, mencapai konsensus atau persetujuan ahli terhadap suatu isu. Yang kedua, menentukan prioritas kebijakan atau program. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel atau faktor penting dalam suatu permasalahan. Yang keempat, melakukan peramalan atau forecasting. Dan yang terakhir, mengevaluasi alternatif keputusan. Metode Delphi memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama, anonimitas, yakni para ahli tidak saling mengetahui satu sama lain dan identitas responden lainnya untuk menghindari tekanan dan konflik sosial. Yang kedua, iterasi, yakni metode ini dilakukan beberapa putaran dengan minimal 2 putaran hingga tercapainya konsensus atau kesepakatan. Yang ketiga, kontrol feedback, yakni setiap putaran disampaikan kembali rangkuman putaran sebelumnya, sehingga ahli atau responden dapat merevisi jawaban dan juga mempertimbangkan opini dari ahli lain atau responden lain. Yang keempat, analisis statistik, yakni analisis yang digunakan secara kuantitatif sehingga menghindari subjektivitas. Yang kelima, konsensus, yakni hasil akhir berupa kesepakatan antar ahli satu sama lain. Terdapat jenis-jenis metode Delphi, yakni yang pertama,
klasikal Delphi, di mana metode dilakukan dengan basis kuesioner tertulis. Yang kedua, policy Delphi, di mana metode digunakan untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang kebijakan, bukan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, real-time Delphi, di mana pada penerapannya sudah menggunakan sistem digital, tidak tertulis seperti classical Delphi. Dan yang keempat adalah modified Delphi. Pada jenis ini, putaran awal variabelnya sudah disusun terlebih dahulu oleh para peneliti, sehingga putaran pertamanya tidak terbuka seperti jenis Delphi yang lainnya. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada metode ini. Pada kelebihannya, yang pertama, sangat fleksibel, dilakukan dalam berbagai situasi dan juga permasalahan yang rumit, karena bisa dilakukan secara digital. Yang kedua, memberikan kelonggaran waktu bagi partisipan atau ahli dalam memikirkan kembali ide-ide sebelum memberikan penilaian. Yang ketiga, hasil dari analisis Delphi menghasilkan catatan dari pemikiran yang dapat direview kembali apabila diperlukan. Yang keempat, hasil dari analisis dapat juga digunakan untuk mengevaluasi sebaran pendapat dari para ahli atau poin-poin konsensus. Yang kelima, pengaruh dari salah satu individual ahli atau partisipan dihilangkan. Lalu untuk kekurangan metode Delphi ini, yang pertama, teknik ini menciptakan asumsi penilaian para ahli dapat direvisi oleh pendapat orang lain. Yang kedua, panel ahli rentan terhadap atrisi. Yang ketiga, teknik ini masih memiliki resiko beberapa praktisi kerap menggunakan pengaruh persuasif untuk mempengaruhi para panelis sehingga menyebabkan bias terkait hasil studi. Yang keempat, teknik ini seringkali memerlukan waktu yang cukup lama untuk melengkapi kuesioner. Dan kekurangan yang terakhir, ada kemungkinan terjadi terbentuknya konsensus semu dalam panelis. Langkah-langkah analisis Delphi, analisis ini dilakukan lebih dari satu putaran dan memerlukan pengambilan data atau wawancara ulang ketika variabel yang dievaluasi belum mencapai konsensus. Yang kedua, muncul variabel evaluasi baru yang disarankan oleh salah satu ahli. Terdapat beberapa tahap pada analisis Delphi, yakni tahap pertama, penentuan isu. Pada tahap ini dilakukan perumusan masalah dengan penentuan program dan variabel yang akan dievaluasi oleh analisis Delphi. Tahap 2, menyeleksi pakar atau responden. Pada tahap ini menentukan pakar atau ahli yang terlibat pada program yang dievaluasi. Yang ketiga, tahap 3, merumuskan kuesioner 1. Pada tahap ini, kuesioner dilakukan untuk meminta responden menuliskan tujuan, pertimbangan, atau isu-isu yang berkaitan dengan tujuan yang diharapkan dari program yang dievaluasi melalui analisis ini. Pada tahap 4, yakni kuesioner 2. Pada kuesioner 2, responden diminta memberikan penilaian dari hasil kuesioner pertama. Tahap 5, yakni kuesioner 3. Hasil penilaian dari kuesioner kedua ditampilkan kepada seluruh responden mulai dari yang telah konsensus maupun belum konsensus. Pada bagian ini, selain diminta untuk penilaian kembali, responden juga diminta untuk memberikan pendapat terkait penilaian yang didapatkan secara singkat. Tahap 6, kuesioner 4.
Sama halnya seperti tahap sebelumnya, yakni menampilkan kembali kuesioner tahap sebelumnya. Spesifik yang akan ditampilkan perubahan hasil dari kuesioner ketiga dan para responden diminta untuk melakukan penilaian kembali. Tahap 7, tabulasi kuesioner. Pada tahap tabulasi ini dilakukan pengolahan data dalam bentuk tabulasi berdasarkan hasil kuesioner terakhir atau kuesioner keempat. Hasil tabulasi ini yang dianggap sebagai konsensus atau hasil kesepakatan. Pada slide ini saya akan menjelaskan studi kasus, yakni kriteria lokasi pembangunan tower BTS pada Kota Kediri. Perkembangan sarana telekomunikasi adalah salah sasaran penataan ruang dari Kota Kediri. Namun, terdapat kendala pada perizinan. Di sisi lain, operator memiliki aspek penentuan lokasi BTS yang dapat melayani wilayah-wilayah di Kota Kediri. Sehingga dalam upaya penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang optimal, perlu dikembangkan kriteria lokasi yang sesuai dengan pertimbangan operator dan juga pemerintah. Jadi, pada studi kasus ini, kata kuncinya adalah perlu dikembangkan kriteria lokasi yang sesuai dengan pertimbangan operator dan juga pemerintah. Tahapan yang dilakukan dalam penentuan kriteria lokasi tower BTS, yakni yang pertama, menentukan faktor-faktor penentu lokasi pembangunan tower BTS. Yang kedua, menentukan bobot-bobot faktor penentu lokasi tower BTS. Dan yang terakhir, merumuskan kriteria faktor-faktor penentu dari lokasi pembangunan tower BTS. Selanjutnya, yakni menentukan stakeholder kunci. Dalam studi ini, tentu perlu dilakukan penentuan stakeholder yang dipilih juga berkaitan dan memiliki keahlian dalam menentukan faktor-faktor pembangunan BTS di Kota Kediri. Pada posisi dan juga stakeholder yang dipilih dari bidang pertama, yaitu stakeholder pemerintah. Dari pemerintah terdapat posisi stakeholder yaitu Bapeda, yang kedua Dinas Pekerjaan Umum dan Bidang Tata Ruang, dan yang terakhir stakeholder dari pemerintah yakni Dishub Kominfo, Bidang Komunikasi dan Informatika. Lalu stakeholder selain pemerintah selanjutnya yaitu operator, posisi stakeholder dari operator yaitu Telkomsel. Dan selain pemerintah dan juga operator, terdapat juga akademisi. Posisinya bidang tata ruang dan juga bidang komunikasi. Lalu juga ditentukan tabel variabel dan juga definisi operasional dalam pembangunan tower BTS. Indikator yang pertama yakni jangkauan pelayanannya, yang kedua dari sisi permintaannya juga, yang ketiga dari kependudukannya, lalu yang keempat dari sisi lingkungannya. Selanjutnya juga dari sisi kebijakan pemerintah, lalu dari sisi aksesibilitas, investasi, sumber energi, dan juga iklim. Sebut indikator yang akan digunakan serta variabel-variabel turunannya dari indikator tersebut. Pada tahap yang pertama dalam analisis Delphi dilakukan tahap eksplorasi pendapat stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan tower BTS. Dari variabel yang ditentukan, terdapat pendapat ahli setuju dan tidak setuju. Bisa dilihat dari indikator serta
Variabel turunannya terdapat 12 variabel yang sudah mencapai konsensus atau kesepakatan dengan contohnya kualitas layanan dari seluruh stakeholder atau pihak mencapai konsensus atau kesepakatan setuju pada variabel kualitas layanan. Dan juga ter- terdapat 10 variabel yang belum mencapai konsensus, yakni pada contohnya pada variabel biaya pajak terdapat pihak atau stakeholder yang menyatakan tidak setuju, namun juga terdapat pihak atau stakeholder yang menyatakan setuju. Pada tahap iterasi satu atau tahap kedua setelah eksplorasi, yakni tahap iterasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menegaskan faktor-faktor yang digunakan untuk membangun tower BTS. Diketahui, terdapat 6 variabel yang sudah dikonsensus, yakni variabel luas jangkauan pelayanan, topografi, banyaknya gedung tinggi, biaya pajak, biaya investasi, dan juga keadaan cuaca. Lalu, terdapat 4 faktor lainnya yang belum mencapai konsensus. Pada tahap selanjutnya, yakni iterasi 2, yakni tahap yang kembali menegaskan faktor-faktor pada pembangunan BTS. Dan setelah dilakukan kembali wawancara, telah didapatkan untuk keempat variabel yang sudah mencapai konsensus. Dari keempat variabel yang sebelumnya belum mencapai konsensus, pada iterasi kedua ini, seluruh variabel mencapai konsensus. Setelah melakukan wawancara DLP yang ketiga kalinya, variabel telah mencapai konsensus dari semua responden sehingga iterasi dapat dihentikan. Sehingga didapatkan faktor-faktor penentu dalam pembangunan tower BTS, yakni range atau jarak terhadap pasar, 2 threshold jumlah penduduk yang dilayani, 3 luas jangkauan pelayanan, 4 kualitas layanan, 5 banyak permintaan, 6 pertumbuhan penduduk, 7 perilaku pelanggan, 8 sikap masyarakat, 9 banyaknya gedung tinggi, 10 ketersediaan lahan, 11 ruang udara, 12 estetika lingkungan, 13 berada dalam wilayah jangkauan sel, 14 jarak dengan kegiatan sekitar, 15 sesuai dengan perencanaan tata ruang, 16 biaya pajak, 17 proses perizinan, 18 terdapat akses jalan, 19 biaya investasi, 20 ketersediaan energi listrik. Kesimpulan akhirnya, berdasarkan hasil penelitian menggunakan teknik Delphi, dapat disimpulkan bahwa metode ini efektif dalam mengidentifikasi dan menyepakati faktor-faktor penentu pembangunan tower BTS di Kota Mandiri. Melalui proses iterasi atau proses berulang dan juga umpan balik kembali kepada para pihak atau stakeholder, sehingga berhasil mencapai konsensus atau kesepakatan terhadap variabel-variabel yang dinilai paling berpengaruh dalam pembangunan tower BTS. Tower teknik ini juga memungkinkan pengambilan keputusan secara objektif, tidak ada tekanan antar sosial satu sama lain, dan juga hasil akhir menghasilkan variabel kunci yang dapat dijadikan dasar, tentunya dalam menentukan lokasi pembangunan secara lebih terarah.
Dengan demikian, metode ini tidak hanya membantu menyatukan pandangan dan para pemangku kepentingan, tetapi juga memberikan landasan yang sistematis dan rasional dalam mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur yang telekomunikasi. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.